Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong Mei Hua untuk pandangannya. Selanjutnya saya bergabung bersama dengan Pak Undo Silitonga dari Bekasi. Silakan. Selamat pagi Bung Martin dan Bu Kania. Selamat pagi. Silakan Pak Undo. Selamat pagi. Pagi. MK itu sudah memutuskan di tahun 2008 untuk pemilu terbuka dan sudah berjalan 2 kali kalau nggak salah. Dan itu bagus ya. Nah sekarang kalau ada judicial review untuk tertutup, ini saya kira kita mencoba mundur kembali nih. Kita tidak akan nyampe-nyampe ke pintu gerbang demokrasi. Sistem proporsional terbuka itu sudah bagus. Kalau siapa yang akan kita pilih kita tahu. Kalau tertutup, kita beli kucing dalam karung. Soal politik uang bukannya, ini jadi alasan aja. Karena pada soal saat tertutup, saya juga yakin bahwa caleg yang ingin dapat nomor urut jadi, itu nomor urut jadi kan yang akan ditentukan oleh partai. Kalau nomor urutnya kecil, itu besar biayanya, itu beli loh. Saya pernah dengar itu, caleg itu beli supaya dapat nomor urut kecil. Jadi sama aja juga bisa jadi terjadi di situ politik uang. Jadi saya kira sebaiknya MK mempertimbangkan dengan baik-baik. Jangan sampai mereka kembali menjilat ludah sendiri, udah memutuskan terbuka, sekarang tertutup kembali. Ini kan tidak baik, karena bagaimanapun kalau tertutup itu kita kembali ke zaman dahulu. Saya harap itu akan dibatalkan atau ditolak oleh MK. Saya tidak mau beli kucing dalam karung, saya maunya beli ikan dalam akuarium. Jadi jelas saya bisa lihat nih yang bagus, yang mana, yang berkualitas, yang mana. Kalau begitu saya milih. Tapi kalau terjadi tertutup, saya menjadi tidak akan melakukan pemilihan dan hati-hati banyak yang golput nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Rekomendasi Auditorium Indonesia, pemirsa, makanya kita sudah mendapatkan banyak sekali tentunya insight ataupun pandangan-pandangan begitu ya. Tapi yang pertama mungkin kita bahas sedikit tadi dari Mbak Ninis setuju ya. Nampaknya ya. Sangat setuju, bahkan sangat lugas begitu beberapa penelpon di antaranya. Tapi saya akan berangkat tadi dari pembahasan singkat dari Mbak Ninis tadi ya, mengatakan konsistensi aturan dulu sajalah yang diperhatikan sebelum melebar kemana-mana begitu. Bahkan ya bagaimana melihatnya, memang diperlukan ya, memang konsistensi aturan dulu saja di dalamnya sebelum kita melebar kepada sistem variannya seperti apa yang dilakukan. Iya, gitu betul sekali. Tapi kalau boleh juga ini menyambung dengan apa yang disampaikan oleh para penelpon yang semuanya sepertinya menyimak gitu dan memahami betul begitu mengapa kemudian kita sampai pada sistem proporsional terbuka dalam undang-undang pemilu yang sekarang, bahwa ada gugatan untuk kembali lagi ke sistem yang lama. Nampaknya semua juga menyadari apa konsekuensinya. Bahkan tadi kan dari Pak Undo mengatakan ia menginginkan untuk membeli ikan dalam akuarium gitu ya, bukan jelas, membeli memang bukan kucing dalam karung. Bukan kucing dalam karung begitu ya. Dan bahwa ada juga yang mengatakan ini kan sebenarnya proses panjang gitu ya. Ini kita sudah berproses, sudah mengalami beberapa kali pemilu gitu, dan kita memutuskan kemudian untuk yang seharusnya begitu, kayak soal pelaporan dana kampanye sekarang ini kan kewajibannya ada di parpol, tapi kalau kita pakai sistem proporsional terbuka tuh harusnya dari caleg gitu, karena kan dana kampanye itu kan dikeluarkan oleh caleg juga begitu, untuk memastikan bahwa tidak melebihi batasan, karena kan ada batasan juga gitu yang diberlakukan. Kemudian juga soal penegakan hukum, apakah kita sudah fokus untuk membuktikan money politik itu terjadi atau tidak begitu ya. Juga ya. Pengawasan juga gitu. Nah, ada sejumlah hal begitu yang tadi disampaikan oleh para penelpon juga yang mengatakan bahwa seharusnya ya kita fokus saja lah, karena kan kita sudah masuk ke dalam tahapan pemilu. Bahkan kemudian tadi Pak Undo juga mengatakan hati-hati ketika sistem itu berubah, jangan-jangan nanti partisipasi ke depannya juga berkurang begitu ya, karena kadung sudah tidak percaya begitu kan. Betul, selalu setiap tahun kita melihat ketika ada pemilu begitu ya, katakanlah pileg ataupun juga pilpres, maka tingkat partisipasi itu yang menjadi salah satu kunci juga.